di bawah akuarium itu ada orang, cuman badannya aja itu berlumuran darah sambil kayak serem-serem gitu. Lah posisinya yang putih cuman matanya aja. Dia tuh melahirkan di kamar mandi, di WC itu. Lah mungkin takut karena orang-orang tahu itu bayi dilempar ke atas genteng. Cewek pakai rok putih, kukunya panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Laila Fitria. Iya, biasa dipanggil siapa Mbak? Biasanya dipanggil Fitri. Mbak Fitri. Okay. Kesibukannya Mbak Fitri apa Mbak? Kalau sehari-hari ya cuman ngomong anak sama nyambi-nyambi jadi penjahit gitu. Oh, ibu rumah tangga. Ya. Kalau untuk malam hari ini kira-kira Mbak Fitri mau membawakan cerita apa Mbak? Mau pengen cerita awal mula kalau saya itu sadar, kalau saya bisa melihat hal yang kayak gitulah. Iya. Kayak gitu. Silakan Mbak Fitri bisa. Awalnya itu kan aku dari kelas SMP kelas 1 itu kan setelah ditinggal bapakku meninggal, itu aku baru sadar kalau misalkan aku itu punya, kalau aku bilangnya kekurangan Mbak, soalnya kan menurut aku bisa lihat kayak gitu itu gak enak. Gak enak, rasa sing gak enak gitu. Awalnya sadar itu kan karena bapak meninggal. Terus kan aku sedih banget itu rasanya, sampai ibaratnya setiap hari itu cuma ngelamun nangis depresi gitu ya? Lah ibaratnya sampai kayak gitu. Terus setiap malam itu, hampir tiap malam itu aku ketindihan. Awalnya kalau masih yang biasa-biasa aja itu sing aku merasa nek aku ketindihan, terus nanti kalau ngerakin kaki sadar, oke lah, nggak masalah, masih bisa bangun lagi. Terus ya lama-lama gitu, terus akhirnya sampai yang bener-bener gimana ya nek, kalau menurut aku sedih banget soalnya aku sampai bisa ngerasain punya pikiran lah, waktu itu aku kalau kayak gini terus aku nanti bisa mati. Sampai mikir kayak gitu. Awalnya itu aku kan cuman ngimpi toh Mbak. Awalnya itu aku, ibuku sama mbakku toh, itu kayak di tebing itu nanti kita bertiga itu kayak turun set gitu kan, nek misalnya kita kayak naik terbulan itu toh Mbak, itu kan rasanya kayak ada rasa sing merinding gimana turun gitu. Terus akhirnya aku napak lagi, aku bisa. Terus akhirnya aku bisa napak lagi, aku bisa terbang, ibaratnya aku kan masih kecil, aku bisa terbang. Terus akhirnya aku ngulang lagi kayak gitu. Terus selanjutnya itu aku nggak bisa Mbak, nggak bisa ngontrol badanku, itu rasanya bisa kayak jatuh dari tebing atas sampai ke bawah, itu merinding banget. Terus sampai punya pikiran juga nek kayak gini terus akhirnya aku nanti bisa mati. Maaf Mbak, tak potong dulu ya. Buat kalian yang memiliki cerita horor atau mistis, bisa langsung dikirimkan ke IG kami @untungdirekam. Iya Mbak, bisa dilanjutkan ceritanya. Terus akhir waktu itu kan aku posisi tidurnya kan di lantai 2. Terus aku pindah ke lantai bawah. Kan pikiranku nanti aku bobok di bawah, wis nggak diganggu lah ibaratnya gitu. Aku bobok sama adikku. Terus waktu bobok sama adikku itu ya tetap kayak gitu ternyata. Tetap ketindihan gitu. Terus akhirnya aku sampai dari posisi kan ngantuk banget tuh Mbak, ngantuk banget, cuman pas waktu mau bobo itu kan antara sadar nggak sadar itu gitu lagi, ketindihan lagi, sampai akhirnya
keberapa gitu, terus aku tuh kayak waktu itu ngerasa ada kayak bapak-bapak tua, badannya kurus banget itu ada di atasku. Pas bobo itu antara apa sadar nggak sadar kan mau ke alam tidur itu tuh. Terus otomatis kan aku bingung ini siapa gitu tuh. Terus akhirnya wah gitu. Posisinya itu menyilang gitu tuh. Menyilang di atasku. Ini siapa, tapi kok kayak nggak baik lah. Terus akhirnya aku bangun, aku sadar lagi. Terus aku kan kalau katanya orang kalau tindian kalau mau bobo bantalnya dibalik. Iya, dibalik biasanya. Ya. Dibalik nanti biar nggak tindian lagi atau ganti posisi. Misalnya pindah posisi gitu. Terus waktu itu aku gitu lagi tetap tindian lagi sampai akhirnya kayak ada yang panggil dari sampingku kan ada meja, atas kan ada akuarium, di bawah akuarium itu ada orang, cuman badannya aja itu berlumuran darah sambil kayak serem-serem gitu lah. Posisinya yang putih cuman matanya aja. Kalau itu pakainya kelihatan ya, Pak? Badan kan cuman badan setengah badan tapi penuh dengan darah. Kelihatan merah gitu. Pokoknya seluruh badannya dia tuh cuman darah. Terus akhirnya terus aku otomatis kan ibaratnya teriak-teriak atau Mbak, teriak-teriak yang kedengaran itu malah mbakku yang bobok di atas. Terus aku dibangunin, bangun ngapain? Tadi ada orang tua gini. Terus akhirnya bilang gini, ya wes ayo baca doa dulu, apa wudhu dulu. Jadi sudah wudhu dulu terus baca doa. Akhirnya aku pindah posisi lagi, soalnya semua ngantuk banget kan. Kalau kata orang bulan puasa itu setan-setan di kerangkeng ya Mbak ya. Itu pas bulan puasa itu. Posisi aku sendiri, ibu kerja di pasar kan. Kalau di pasar kan berangkatnya jam 1, jam 2 itu. Aku pindah bobok ke kursi. Nah, pas waktu di kursi itu akhirnya kayak gitu lagi. Tindian lagi. Kalau untuk kakek-kakek ya Mbak ya, sosoknya kakek itu pakai baju apa? Enggak pakai baju. Dia posisinya enggak pakai baju. Kayak orang tua gitu. Yes, kulitnya itu kayak keriput gitu kan kurus terus kayak gitu tuh. Terus akhirnya aku kan bobok di kursi kayak gitu lagi. Akhirnya dalam hati sampai gini, oke lah, aku tak baca Al-Fatihah. Itu posisi masih bobok, masih merem tuh. Itu diikutin Mbak, dari Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir gitu sampai amin. Dia ikut doa ikut baca Al-Fatihah itu. Waduh, ini kayaknya gak mempan deh. Terus akhirnya aku baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu. Ikut juga. Benar-benar ikut itu. Benar-benar ikut. Suara itu kayak bapak-bapak. Suara itu kayak bapak-bapak, pokoknya suaranya gede banget gitu. Al-Ikhlas ikut, terus akhirnya Anas juga ikut, terus Afak juga ikut. Akhirnya aku sampai gini, ini gimana nih aku kayak gini terus, pokoknya aku merasa bahaya. Kalau misalkan ini dibiarkan terus-terusan kan otomatis aku bahaya. Terus aku ingat baca ayat kursi. Dari awal aku baca ayat kursi sampai tengah-tengah di ayat mandaladi itu. Awalnya itu ikut dia dari ayat kursi itu, awal tuh ikut sampai di tengah ayat mandaladi itu. Dia bilang gini, panas gitu. Enggak ngikuti sampai tengah. Enggak. Fit, ampun. Aku kayak wes aneh kan. Aku bapakmu. Dia sampai bilang kayak gitu. Iki wes enggak bener. Merinding. Wes ini enggak bener, pokoknya bukan bapakku. Bapakku kan sudah enggak ada, otomatis enggak mungkin lah. Kalau kita baca ayat kursi terus bapak ngerasa panas enggak mungkin. Akhirnya aku ulang-ulang terus akhirnya terus aku sadar. Sudah itu subuh Mbak, wes nggak bisa bobo akhirnya. Sudah nggak bisa bobo, terus akhirnya besok cerita sama ibu. Cerita gini Bu, aku semalam gini. Awalnya nggak percaya, soal kan emang mungkin katanya hanya mimpi buruk kan kayak gitu ya.
awalnya kayak gitu. Dikira halusinasi. Dikira halusinasi lah, ternyata tetanggaku denger, tuh mimpi apa gitu, mimpi kayak gini. Oh jangan-jangan kayak gitu, jangan-jangan. Terus akhirnya cerita kelas balik rumah yang aku tempati itu dulunya itu ada orang ngontrak di situ toh. Di situ tuh sebatang kara. Dia tuh kayak bapak-bapak cuman hidup sendiri sampai akhirnya dia tuh tua terus meninggal. Meninggal tuh nggak ada yang tahu, Mbak. Nggak ada yang tahu. Sampai tahunya itu 3 hari setelah beliau meninggal. 3 hari setelah beliau meninggal, terus baru ditemukan kalau dia posisi meninggal. Emang sih kalau orang meninggal kan arwahnya udah di alam lain, cuman kan mungkin itu ada jin yang menyerupai dia kayak gitu, Bu. Kalau itu Mbak Fitri itu umur berapa, Mbak? Waktu itu aku SMP kelas 1 naik ke kelas 2. Oh, masih SMP ya, masih sekolah. Masih sekolah. Pendatang gitu. Pendatang di enggak sih, sebenarnya emang dari kecil. Cuman aku tinggalnya di sebelah rumah yang tak tempati yang waktu kelas SMP itu, Bu. Gitu terus kan pindah ke situ terus ya wis. Kan waktu itu posisi rumah dulu ibu sama bapak itu belinya rumah lama. Cuman terus dibangun jadi rumah baru. Otomatis kan suasana kan udah beda juga. Terus waktu itu bapak juga nggak ada kan, selama ini yang membentengi saya, maksudnya yang melindungi saya dari hal-hal yang kayak gitu kan bapak. Berhubung bapak udah nggak ada, otomatis saya sedih banget, sering ngelamun, sering nangis sendiri. Ya mungkin juga kaget gitu terus mereka juga kan kalau kayak gitu kan ngerasa toh, bisa ngerasain apa yang kita rasakan. Terus ya itu ganggu aku lah gitu. Terus sampai berapa lama itu, Mbak? Gitu terus? Kalau waktu itu setelah kejadian yang bapak-bapak itu bukan kakek-kakek itu ya. Kalau setelah kejadian kakek-kakek itu ya wes lumayan jarang. Cuman setiap aku sedih, setiap aku ibaratkan sedih lah ditinggal bapak, itu kan rasanya sedih banget. Itu ada aja, misalnya kalau nanti posisi di tempat sepi, ada kayak sudut itu gelap, itu nanti ada yang bilang gini, coba lihat terus nanti itu ya tiba-tiba ada mata, tiba-tiba ada hidung, jadi langsung ada sosok kayak itu. Terus akhirnya aku ya waktu itu ya takutnya cuman ya takutnya anak kecil nggak berani cerita sama ibu, nanti kan takut ibu juga kepikiran juga. Ya ceritanya sama Mbak, cuman ya Mbak cuman nyaranin kalau mau bobo wudu dulu, baca doa. Mbak juga tahu itu? Kalau Mbak juga tahu kalau aku bisa lihat hal-hal yang gak enak, cuman ya ya sering banget pokoknya. Di mana tempat aku baru pertama kali tinggal itu biasanya selalu dikasih tahu, maksudnya ibaratnya dia tuh ngasih sinyal aku ada di sini gitu. Di sini tuh gitu. Dan kalau kenalan sih enggak Mbak, soalnya aku nggak berani ngajak omong. Cuman aku pura-pura ya aku tahu dia, aku bisa lihat dia. Cuman aku pura-pura nggak lihat, daripada nanti kalau dia tahu aku bisa lihat dia, kan biasanya otomatis ngikut atau nanti ngajak ngobrol gitu, aku nggak mau. Berarti dia sengaja mungkin gitu ya, kalau dia ada. Mungkin Mbak Fitri ada cerita lain, Mbak? Cerita lain banyak sebenarnya, Mbak. Cuman yang itu banget ya, maksudnya ibaratnya ada cerita di balik sosok itu ya. Waktu itu aku pernah pindah rumah. Kan waktu itu rumah udah dijual, terus otomatis aku pindah rumah sama keluarga juga, rumah kontrakan baru. Waktu itu aku udah SMA, jadi ibaratnya bisa mengendalikan emosi lah. Jadi kayak kalau lihat kayak gitu otomatis menghindar, pura-pura nggak lihat kayak gitu. Nah posisi itu akan di kamar itu aku itu bobok menghadap barat. Nah di tembok itu ada kayak angin-angin, Mbak.
angin yang Jendela kecil. ventilasi itu aku bobo itu tiba-tiba nggak ngantuk. Dari posisi ngantuk bobo nyenyak itu kayak tiba-tiba nggak ngantuk. Kok bisa? Nggak tahu, tiba-tiba nggak ngantuk, kok ada pengen rasa lihat jendela itu tadi. Itu tadi. Terus kita lihat terus tiba-tiba ada asap. Ada asap, Keluar asap gitu. keluar asap, tiba-tiba jadi asap itu jadi mata, jadi hidung, jadi mulut, jadi Muka. tiba-tiba sosok anak kecil. Terus dia posisinya nunjuk-nunjuk ke belakangku, nunjuk-nunjuk ke belakangku. Cuman aku feeling gak enak ya, itu anak kecil. Kalau nunjuk-nunjuk gitu takutnya. Apa cowok itu anak? Kayaknya cowok deh, Cowok. nunjuk-nunjuk kayak gitu. Terus kayaknya di belakangku kan pintu, Kayak ngasih tahu gitu. kayak ngasih kode, lihat belakang. Cuman posisi aku udah nggak enak, udah capek lah, ibaratnya capek, lihat kamu itu capek. Akhirnya aku pura-pura tidur, akhirnya aku tidur terus baca doa itu, terus aku tidur lah. Besoknya aku cerita sama tetangga, Mbak, aku semalam loh ada anak kecil di sebelah rumahku kan emang kosong, Mbak. Lahan kosong. Sempit sebenarnya, cuman yes, mungkin pembatas antara rumah satu ke rumah yang lainnya itu. Kok ada anak kecil cowok, terus dia tuh kayak nunjuk-nunjuk gitu. Awalnya dia piye mas, gimana ya? Terus tak ceritain gini. Oh iya dulu, terus kayak dia cerita dulu rumah kamu itu pokoknya zaman dulu banget lah. Ada kejadian disewakan rumah yang tak tempati itu selalu dikontrakkan, nggak pernah ditempati sama pemiliknya sendiri. Pokoknya selalu dikontrakkan gitu. Dulu itu ada yang ngontrak di situ. Dia itu mungkin sebatang kara kayak perantauan gitu loh, nggak tahu dari mana. Dia itu hamil di luar nikah. Cuman ceritanya dia hamil di luar nikah kenapa kan juga nggak tahu. Mungkin dia menggugurkan kandungannya itu. Dia itu melahirkan di kamar mandi, di WC itu. Lah mungkin takut karena orang-orang tahu itu bayi dilempar ke atas genteng. Ada yang tahu itu pas lempar? Awalnya nggak ada yang tahu. Terus? Kan bayi itu kan diaborsikan, Mbak. Jadi otomatis dia kan lahirnya udah nggak ada, dilempar ke atas gitu. Terus akhirnya besoknya yang baru tahu, baru rame-rame ada apa kayak gitu. Ternyata yaitu ada kejadian itu kayak gitu ya. Mungkin dia ngasih tahu kalau dulu di rumah itu ada kejadian kayak gitu, mungkin kayak gitu. Dilempar itu? Dilempar di atas atap gitu. Yang ia taunya baru besok, tetangga itu baru tahu kalau benar-benar ada bayi yang dilempar. Sampai ibaratkan sampai jadi berita. Udah berita yang apa? Udah umum, sudah pada tahu kan. Kalau saya kan pendatang datang otomatis ya nggak tahu lah. Mungkin kalau yang punya rumah tahu ya nggak mungkin cerita. Iya ya, cewek pantauan gitu. Kayak cewek mungkin dia apa nggak tahu ya Mbak, pokoknya lahir hamil di luar nikah itu, terus diaborsi. Mungkin dia karena bingung, takut ketahuan atau gimana, atau kehasut apa gitu, saya kira dilempar ke atas atap gitu. Kan dulu rumah kan masih pendek-pendek tuh Mbak, nggak yang setinggi-tinggi sekarang kayak gitu. Dibuang gitu ya. Sebenarnya sih nggak enak Mbak. Jadi aku tiap ibaratnya singgah mau tinggal ke tempat itu tuh kayak ibaratnya dia nunjukin di sini ada aku gitu loh. Jadi kan otomatis kayak nggak bisa otomatis kan kadang juga kan kalau kita takut, kita ngerasa kayak gimana, kalau kita takut kan dia kerasa, otomatis kan dia semakin berani, dia semakin berani sama kita. Terus nanti dia nunjukin ke kita, kalau kita takut ya semakin dia seneng kan. Jadi kalau aku agak ibaratnya gimana ya, wis pura-pura nggak tahu lah, padahal sebenarnya juga tahu, cuek gitu ya. Cuek. Tapi kadang ada juga yang sampai berkali-kali kayak gitu di rumah mertua. Cuman ya
Waktu itu kejadiannya waktu masih belum nikah, masih main ke rumah pacar lah. Itu kan ibu sama bapaknya itu punya kemampuan itu kayak dia bisa nyembuhin orang yang kesurupan kayak gitu, ibaratnya gitu ya. Iya, sakitnya lebih ke Yang mistis gitu. yang dapat kiriman atau apa kayak gitu. Itu aku pertama kali main ke rumah pacar itu, aku kan main kan ke atas, ke lantai yang atas. Kan kalau di lantai atas ada jendela, otomatis sebelahnya kan nggak ada apa-apa, nggak ada tetangga atau apa, kan nggak ada, soal kan di lantai atas. Itu kok perasaan gak enak, itu kayak seliwer putih seret gitu. Apa itu? Udah nggak enak, kayak pocong. Poci nek pocong kan. Terus mungkin cuman perasaan aku aja. Lah kok diulangi lagi mbak, dari habis ke sini terus belok ke sini, wah ini udah nggak enak aku gitu. Terus akhirnya ayo pulang. Duh kenapa baru datang kok mau pulang? Nggak apa-apa, ayo pulang, kita pulang aja. Terus akhirnya kita pulang. Sepanjang perjalanan aku cerita sama suamiku, mas aku tadi di jendelamu lihat ada candy jam. Kan nggak mungkin kan kalau di jendela apa lantai atas ada orang. Kan ya nggak mungkin. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Akhirnya pulang. Nah suamiku cerita ke ibunya, ke mertua, bu tadi Fitri lihat gini. Oh iya. Bisa lihat gitu. Iya. Oh iya, ini tadi bapakmu habis nyembuhin orang. Oh ternyata gitu. Ya udah, terus udah nggak berani main ke situ lagi. Takut soalnya kan kan kalau misalkan nyembuhkan orang kayak gitu, itu kan ibaratnya ngasih tempat, maksudnya kamu usir dari sini, kamu tak kasih tempat, kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana, kamu di sini aja, aku yang pantau kayak gitu. Oh gitu. Jadi ya wis. Berarti itu habis nyembuhin tuh dibuang? Nggak dibuang sih sebenarnya, ibaratnya dipindah kan sebelah rumah kan lahan kosong. Kan lahan kosong, kalau lahan kosong ya nggak apa-apa lah, daripada dibuang kemana-mana kan nggak bisa mantau juga kan. Akhirnya dibuang di situ, dijagain lah, ibarat dijagain biar nggak kemana-mana, biar nggak kembali lagi kayak gitu. Itu dipantau ya, yang sakit tetap dipantau. Ada lagi mbak mungkin? Banyak sih mbak. Terus waktu itu aku ke rumah, terus menikah kan, terus menikah akhirnya aku sama suami ngontrak rumah sendiri. Pokoknya ini ceritanya di rumah kontrakan soalnya bukan rumah sendiri, di tempat suasana baru gitu. Kan kalau orang mau pindahan, otomatis kan kalau keluarga suami itu cari hari baik. Ya, sebenarnya hari semua baik ya mbak, cuman kan cari hari yang pas. Terus udah ditentukan tanggal segini, hari segini. Terus mertua itu bilang gini, Nduk, pindahannya besok, tapi nanti malam kamu bubuk di situ, ibaratnya syarat atau gimana gitu juga nggak paham mbak. Bubuk dulu di rumah situ, cuman bawa bantal aja sama guling. Iya bu, gitu. Otomatis aku sama suami, ya kan nggak berani mbak. Akhirnya kan otomatis masih posisi kosong, soalnya kan barang-barang juga belum tak pindah. Itu bubuk di kamar. Waktu itu ya sama juga, posisi bubuk nyenyak itu nanti tiba-tiba bangun kayak nggak ngantuk. Terus akhirnya kayak lihat kan bubuk sini tuh apa, pintu. Di atas pintu tuh ada gawang penyangga rumah itu mbak. Aku lihat ke samping kanan, waduh, ada cewek pakai rok putih, apa, kukunya panjang-panjang, cuman dia nggak ngadep aku, dia menghadap ke membelakangi gitu. Membelakangi aku. Tak lihat loh, kok seeneng. Aku ini hanya mimpi. Kan mikirnya kayak gitu, ini hanya mimpi, udah nggak usah takut.
terus tak lihat lagi, lah kok masih ada. Terus otomatis dia nggak, mungkin dia tahu kalau aku bisa lihat dia, cuman dia juga nggak yang ngasih respon gimana juga ya, cuman mungkin menampakkan diri aja gitu. Terus akhirnya tak lihat lagi, kok masih ada sih, ini aku tidur apa enggak, aku posisi sadar waktu itu. Oh enggak, ini aku enggak pas lagi tidur juga enggak pas lagi mimpi. Otomatis lihat kayak gitu, nggak enak. Akhirnya terus suami aku tarik, terus aku tidur kan. Suami tanya, loh kenapa? Nggak apa-apa, ngantuk, udah tidur aja. Otomatis tidur. Aku baru cerita itu lama banget Mbak, soalnya waktu di rumah itu aku nggak berani cerita. Sebenarnya jarang banget aku di rumah itu, soalnya kan aku kerjanya pagi, pulang juga malam. Suami juga kayak gitu, jadi cuman kalau malam buat tidur gitu aja. Buat tidur gitu ya. Cuman buat tidur aja gitu. Terus lama, terus aku cerita, Mas, aku kemarin tuh dulu banget waktu kita awal-awal ke sini itu ada ini Mbak Kunti kayak gini. Oh ternyata gitu, ternyata Mas juga pernah lihat waktu itu, cuman nggak di atas itu, di kamar mandi. Posisinya dia juga pas waktu membelakangi juga sih, enggak yang menampakkan, benar-benar menampakkan diri atau gimana, enggak ya, cuman memberitahukan bahwasanya di sini ada aku gitu aja. Berarti suaminya Mbak Fitri juga tahu ya? Pernah lihat juga sekali, aku juga sekali gitu. Di situ cuman nggak sampai 1 tahun, terus akhirnya aku pindah lagi, pindah ke Ponorogo. Oh, pindah ke Ponorogo. Pindah ke Ponorogo. Waktu itu posisi ibu kan nggak ada, rumah Ponorogo kosong. Rumah di Ponorogo kosong, otomatis yang nempatin aku, soalnya Mas, Mbak, Adek udah di Surabaya, yang satu di Surabaya, yang dua udah di Jombang. Baratnya sudah mantep lah, maksudnya kerjanya juga udah jelas di situ. Waktu itu aku kerjanya juga masih belum belum yang mapan, terus juga rumah kontrak kan. Akhirnya balik ke Ponorogo. Nah di Ponorogo itu ya kayak gitu juga. Sebenarnya enggak Mbak, waktu itu aku main ke Ponorogo. Waktu itu pertama kali aku tinggal di rumah ibuku itu. Waktu itu kan posisi kita ngobrol berdua di teras rumah yang sebelah rumah itu, yang sebelah selatan itu. Kita itu ngobrol sadar, aku sama suami itu ngobrol itu sadar. Dia ngomong apa aku juga ngerti, yang dia ngomongin itu apa aku juga ngerti, cuman itu kayak ada yang bisikin aku, coba lihat itu loh, lihatin itu lah. Aku juga ngelihat ada cungkup itu kan, juga tak liatin, dibisikin gitu ya? Kayak ada yang bisikin, coba lihat. Otomatis aku juga lihat, aku ngobrol juga sadar, cuman ya tetap lihat juga. Terus tahu ya sebenarnya itu? Enggak tahu, soalnya kan aku pertama kali di Ponorogo itu dari kota ke desa, banyak sawah kan, seneng banget. Jadi nggak ada rasa takut yang gimana gitu, nggak ada. Terus akhirnya malam kan bubuk semua. Bubuk itu aku di depan TV kan, Mas juga ada, adik juga ada, suami juga ada. Ibu bubuk di kamar. Lah posisi aku itu bubuk, ada anak kecil loh di atasku gitu, cowok, ngeliatin aku kan, duduk jongkok gini terus sama ngeliatin aku kayak gitu. Terus di sini di atasku gini. Terus kan aku kayak lihat gini, ini siapa gitu kan. Ponakan juga bubuk kan, terus ini siapa. Terus akhirnya ya mungkin karena terus ketindihan kan Mbak, aku pengen bangun cuman nggak bisa, otomatis kan aku kayak teriak-teriak tapi nggak ngomong. Aku posisi bubuk, teriak-teriak tapi ini masih bubuk. Terus akhirnya ibu yang dengar yang di kamar bilang, panggil suamiku, San bangunin istrimu, bangunin. Terus akhirnya aku dibangunin, loh dek bangunin. Kenapa? Terus aku otomatis langsung lihat ke atas, loh kok nggak ada. Loh, kenapa? Kok teriak-teriak kenapa? Tadi ada anak kecil cowok di atasku, kok nggak ada? Nggak ada, itu cuma mimpi kayak gitu. Terus akhirnya tidur lah. Besoknya pagi itu cerita kan, kalau saudara-saudara kan juga ngumpulkan yang asli Ponorogo itu, cerita kalau misalkan Mbak, semalam aku lihat anak kecil gini, terus dikasih tahu, oh iya itu yang ada di sebelah rumah, maksudnya di sebelah rumah kan jalan, terus sebelahnya lagi kan kayak ada
Tegalan toh Mbak. Iya itu ibaratnya itu uluk salam kalau kata orang sini, katanya itu perkenalan gitu. Waduh, baru pertama kali di sini diajak kenalan yang kayak gitu. Wah. Terus akhirnya nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Jadi ya wis ibaratnya ya udah, cuman dia ngasih tahu kalau di sini tuh dia ada di sini kayak gitu. Sedangkan kan saya baru pertama kali di situ. Terima kasih Mbak Fitri atas ceritanya malam hari ini. Sama-sama Mbak. Terima kasih Sobat Untung Direkam. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe channel YouTube Untung Direkam. Dan nantikan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu.